Walaupun terlahir dari keluarga bangsawan Jawa, Kartini tetap peduli dengan kondisi perempuan Indonesia yang pada masa itu belum memperoleh haknya. Ia dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Di balik perjuangannya ini, ada peran sahabat pena Kartini yang menjadi tempat ia bertukar pikiran. Bahkan mencarikannya beasiswa hingga ke Belanda. Estelle Zihandilar, atau yang dikenal dengan nama Stella, perempuan Belanda yang kemudian membukukan surat-surat Kartini. Perkenalan keduanya dimulai setelah surat Kartini dimuat di majalah mingguan Belanda. Dalam suratnya, di majalah yang khusus membahas tentang perjuangan hak-hak perempuan itu, Kartini menulis sebagai seorang perempuan muda Jawa. Berharap ada pelanggan majalah tersebut di Belanda yang bersedia berkirim surat dengannya untuk bertukar pikiran. Kartini tahu majalah ini dari istri asisten residen Jepara yang sudah menganggapnya seperti keluarganya sendiri. Atas saran darinya, Kartini mengirim surat kepada redaksi majalah, yang kemudian dimuat pada tanggal 15 Maret 1899. Tak sia-sia, surat itu kemudian mendapat tanggapan dari Stella. Sejak itulah keduanya menjadi sahabat pena. Saat mengenal Kartini, Stella berusia 24 tahun. 5 tahun lebih tua daripada Kartini. Ia bekerja di kantor pos dan telegram di Amsterdam. Wanita Belanda ini diasuh oleh pamannya yang seorang dokter sejak ayahnya meninggal. Stella membuat banyak tulisan yang dimuat di jurnal-jurnal perempuan. Ia juga menulis novel feminis yang laris di pasaran. Tak disangka, novel itu ternyata telah berkali-kali dibaca Kartini jauh sebelum mengenal Stella. Keduanya mulai saling berkirim surat sejak 25 Mei 1899. Stella menjadi tempat curahan hati Kartini soal pemikirannya terkait budaya Jawa, penjajahan, pendidikan perempuan, dan keinginannya untuk belajar di Belanda. Kepada Stella, perempuan ningrat Jawa ini tak ragu menyatakan gagasannya yang kala itu dianggap bertentangan di Indonesia. Itu sebabnya surat-surat yang akhirnya diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang sudah banyak disunting. Karena Kartini selalu jujur hingga hal terkecil. Hal itu yang membuat Stella ragu mengungkap pemikiran pribadi mereka kepada publik. Sejak menjadi sahabat pena Kartini, Stella menerima setidaknya 25 surat balasan, sejumlah kartu pos, dan buku setebal 48 halaman. Namun hanya ada 14 surat yang diserahkannya saat diajak bekerja sama untuk menerbitkan surat-surat dari Kartini. Di sisi lain, surat-surat balasan Stella untuk Kartini tak pernah ditemukan. Stella dikenal aktif dalam gerakan sosialis dan mengenal banyak politisi kiri. Ia pun berhasil mendapatkan beasiswa agar Kartini bisa belajar di Belanda. Beasiswa itu didapat dengan bantuan dari anggota parlemen radikal di Belanda. Sayangnya, dalam surat terakhir Kartini pada tanggal 25 April 1903, Kartini menyampaikan bahwa ia batal ke Belanda. Stella merasa kecewa. Ia mendengar bahwa Kartini batal menuntut ilmu ke Belanda akibat strategi pemerintah Hindia Belanda. Hal ini lantas membuatnya marah kepada pemerintah kolonial. Tak lama kemudian, Kartini dikabarkan meninggal. Ia menganggap pernikahan telah merenggut segala-galanya dari hidup Kartini. Kepada Stella, Kartini menulis banyak hal tentang kegelisahannya ataupun pemikirannya, tentang pernikahan, terasing dari dunia luar, dan sulitnya mendapatkan pendidikan yang selama ini ia idam-idamkan. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904. Berkat Stella, buah pemikiran Kartini dalam surat-suratnya telah menginspirasi banyak wanita Indonesia. Dari kegelapan penjajahan menuju cahaya kemerdekaan.